Pembunuhan yang diduga dilakukan anak terhadap kedua orang tua kandungnya sendiri di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur masih terus bergulir. Warga sekitar mengaku khawatir jika terduga pelaku dipulangkan ke rumah asal karena tidak bisa menjalani hukuman penjara dengan alasan mengalami gangguan jiwa. Kita simak segmen ulas kasus. Kaseno, 65 tahun dan istrinya Sarilah, 60 tahun, ditemukan tewas tertutup kain jarik dan ditaburi pasir di kamar tidur rumahnya di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Senin 22 September lalu. Jasad keduanya ditemukan oleh tetangganya yang hendak melihat kondisi kesehatan para korban. Diduga kuat Pasutri itu dihabisi oleh anak kandungnya sendiri yang berinisial S. Pemuda berusia 35 tahun itu tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya sendiri. Ya, di tempat inilah terduga pelaku sempat duduk setelah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya. Dia sempat akhirnya diamankan oleh dua anggota polisi dari Polsek Pulung. Dan untuk mengetahui lebih pasti seperti apa kronologinya, mari kita tanyakan kepada Bapak Suharsono. Ya, kemudian bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan terhadap terduga pelaku yang tega membunuh kedua orang tuanya itu kemudian. Siap, tadi pelaku itu menghadap ke timur dengan duduk, kaki selonjor, dengan tatapan mata kosong. Setelah itu sama rekan saya berempat, ini sama Mas Wawan, langsung dilakukan perbogolan. Saat melakukan penangkapan, terduga pelaku ini sempat membawa senjata tajam atau melakukan perlawanan atau seperti apa komandan? Saat itu tangan kosong, tidak ada barang yang melekat di sekitarnya atau di tangannya atau di tubuhnya, itu tidak ada. Jadi termasuk alat yang digunakan untuk membunuh itu juga tidak dipegang oleh tidak dipegang. Ya, kedua korban memang tewas akibat pukulan benda tumpul di kepala belakang. Namun hingga 5 hari pasca kejadian, polisi masih belum menemukan senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa kedua korban. Polisi juga belum bisa mendapat titik terang apa motif pembunuhan itu. Sebab selain berbelit, terduga pelaku juga kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Tim dokter jiwa dari Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo juga masih membutuhkan waktu sedikitnya 10 hari untuk mengetahui secara pasti kondisi kejiwaan terduga pelaku. Keadaan jiwa diduga tersangka ini memang kurang kebutuhan khusus ya. Motif saat ini ya yang kami dalami dalam penyelidikan itu memang tidak ditemukan motif lain. Memang motifnya itu memang mungkin karena anak ini memang kurang normal sehingga mengakibatkan hal itu. Desa Pomahan, Kecamatan Pulung berada di pegunungan yang berjarak sekitar 1,5 jam dari pusat kota Ponorogo. Hingga kini lokasi kejadian masih terpasang garis polisi. Berdasarkan keterangan kakak ipar maupun ketua RT, terduga pelaku selama ini tidak pernah terlihat cekcok dengan kedua orang tuanya. Hanya saja, sudah 1,5 bulan terakhir, S memang terlihat menutup diri dan kerap berperilaku aneh. Kalau pelaku ini sebenarnya sehari-hari seperti apa sih Pak? Kerjanya apa atau gimana? Kerjanya ya biasanya cari pasir, cari pakan hewan gitu aja. Dan dia memang sebelumnya terlihat stres atau gimana? Stresnya baru sebulan. Seperti apa Pak kejadian? Takut sama orang. Kalau ada orang malah kata delik. Warga sekitar mengaku khawatir jika nantinya terduga pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan berujung terbebas dari hukum. Ya, nanti kalau yang namanya juga kasus pembunuhan, nanti kalau pulang ke sini terus terjadi lagi gimana, anaknya marah-marah, itu kan masyarakat juga takut. Ya keinginannya kan ya diobati dulu, disembuhkan di dinas sosial apa gitu. Tragedi kematian tragis Kaseno dan istrinya Sarilah memang masih menjadi teka-teki tersendiri. Terlebih jika memang benar keduanya tewas di tangan putra sendiri. Di pemakaman umum inilah Mbah Kaseno dan Mbah Sarilah akhirnya dimakamkan dalam satu liang lahat. Korban pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri ini dimakamkan hari Senin siang atau 1 hari setelah menjalani visum di rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian kedua jasad korban. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
Kasus tewasnya bocah perempuan berusia 8 tahun di sebuah